Pemirsa, penjagaan kawasan di sekitar Istana Presiden hari ini masih diperketat. Polisi dalam jumlah yang masif terus bersiaga di luar kawasan Monumen Nasional atau Monas sejak pagi hari tadi, pemirsa. Polisi memberlakukan pengalihan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan di sekitar Istana Negara. Hari ini sejumlah organisasi massa berencana akan kembali melakukan unjuk rasa mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Peserta aksi rencananya meliputi massa dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, GNPF, Presidium Alumni 212, dan Front Pembela Islam. Pemirsa, sebanyak 8.000 personil gabungan TNI Polri disiagakan untuk mengamankan jalannya demonstrasi di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Masih semangat. Apel gelar pasukan dilakukan aparat di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat pada pagi hari tadi. Aparat melakukan penyekatan di sejumlah titik agar massa tidak mendekati area Istana Kepresidenan. Dalam apel gelar pasukan, Kapolres Metro Jakarta Pusat menegaskan seluruh personel keamanan dilarang menggunakan senjata api dan hanya diperbolehkan menggunakan gas air mata bila terjadi kericuhan saat aksi berlangsung. Pertama sekali adalah Sabara kita akan Dalmas kita akan mengaspirasi dan sebagainya. Apabila terjadi rusuh atau terjadi chaos, kita akan menggunakan pasukan BRIMOB untuk tahap melerai atau kita membubarkan sampai titik ke pembubaran. Jadi penegasan dari Bapak Kapolri, pimpinan kita tidak ada yang menggunakan senjata api, senjata tajam, dan senjata yang bisa mematikan tidak boleh, hanya gas air mata atau pelontar. Untuk mengetahui bagaimana persiapan pengamanan aparat gabungan berkenaan dengan aksi unjuk rasa berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja hari ini, kita akan menyapa rekan kami, ada reporter TV One Rifa Randi di Patung Kuda, ada Gina Vita di kawasan Istana, dan Christopher Immanuel. Kita ke Rifa Randi dulu yang berada di Jalan Merdeka Barat, di sana Medan Merdeka Barat. Ray, bagaimana pantauan Anda hingga siang hari ini? Ray, silakan. Ya, Alfat, Ken, dan juga pemirsa, kami bisa mengabarkan kepada Anda situasi terkini di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat bahwa masa peserta aksi sudah mulai berdatangan seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya. Sudah mulai ada peserta aksi dari gabungan Ormas Islam yang sudah mulai mendekati kawasan Istana Negara ataupun di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat ini. Nantinya mereka akan bergerak ke kawasan ataupun ke depan Istana Negara untuk menyampaikan aspirasi mereka berkaitan dengan protes terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR. Dan untuk pihak pengamanan sendiri, pihak kepolisian sudah mengerahkan sekitar 20.000 personil keamanan untuk mengamankan jalannya penyampaian pendapat pada siang hari nanti sekitar pukul 1. Dan untuk lebih jelasnya, kami akan langsung saja menanyakan hal ini kepada Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo. Selamat siang, Pak Sambodo. Oh ya, selamat siang, Mas. Pak Sambodo, mungkin bisa jelaskan ini masa baru datang dan juga ruas-ruas jalan mana saja yang nantinya akan dialihkan begitu, Pak? Ya, hari ini pukul berapa nih? Pukul 11.00 kita lihat masa pengunjuk rasa sudah mulai berdatangan. Dengan adanya penutup masa tersebut, maka jalur lalu lintas yang dari arah Patung Kuda menuju ke Istana itu sudah kita tutup. Jadi arus lalu lintas yang dari arah Bundaran HI menuju ke Istana itu dibelokkan di Bundaran Patung Kuda, baik ke arah Budi Kemuliaan maupun ke arah Gambir. Tapi nanti kalau masanya sudah bertambah lagi sehingga menutup di Bundaran Patung Kuda, maka penyekatannya akan kita lakukan di Jalan Kebon Sirih. Yang dari HI itu sudah tidak boleh lagi sampai ke Bundaran Patung Kuda, tapi dibelokkan di Kebon Sirih. Termasuk juga dari
yang arah kedutaan besar Amerika Serikat maupun dari Budi Kemuliaan juga kita tutup. Pak, berapa personil kepolisian yang sudah disiagakan dan juga mana titik-titik yang nantinya akan menjadi fokus pengamanan, Pak? Hari ini gabungan pasukan dari TNI, Polri, dan Pemda itu kurang lebih sekitar 20.000. 13.000 pasukan ditambah 7.000 cadangan yang siap untuk digerakkan sewaktu-waktu. Kemudian titik-titiknya selain istana, DPR MPR juga objek-objek vital dan pusat-pusat perekonomian. Pak, untuk antisipasi adanya perusakan fasilitas umum seperti pada demo pekan lalu, apa nih antisipasi preventif dari pihak kepolisian sendiri? Ya, di titik-titik yang krusial itu sudah kita tempatkan pasukan. Baik pasukan TNI, Polri, dan juga upaya-upaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk juga dengan mengoptimalkan pengamanan dalam dari satpam, dari pengamanan dalam dari objek vital tersebut, termasuk pasukan TNI dan Polri yang berjaga-jaga di tempat-tempat publik. Terakhir Pak, mungkin himbauan kepada masyarakat mengingat ini adalah hari kerja dan juga ini merupakan kawasan yang banyak sekali perkantoran yang masih aktif di daerah ini, Pak. Iya, yang pertama untuk masyarakat yang Jakarta, sebaiknya siang ini sampai dengan malam itu menghindari area di seputar kawasan Monas dan Istana Negara, Harmoni dan sekitarnya, supaya tidak terjebak kemacetan. Yang kedua, untuk kantor-kantor yang memang berada di seputar Sudirman Tamrin, kalau memang jam pulang kantornya bertepatan dengan pembubaran masa demo, mungkin bisa menunggu terlebih dahulu atau pulangnya agak awal. Jam-jam 3 sore kalau bisa sudah pulang, sehingga nanti tidak terjebak kalau misalnya terjadi kepadatan. Baik, terima kasih Kombes Pol Sambodo Purnomo-Yogo, Dirlantas Polda Metro Jaya atas keterangan yang sudah diberikan. Dan saat ini massa sudah mulai bergerak menuju ke arah Istana Negara melalui Jalan Medan Merdeka. Namun pihak kepolisian sudah mengantisipasi dengan memberikan ataupun memblokade jalan menggunakan beton dan juga kawat berduri sehingga massa nantinya tidak bisa mendekat ke kawasan Istana Negara. Demikian Alfat dan juga Ken. Baik, terima kasih Raeva Randi. Itu kondisi sementara di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat. Lalu bagaimana kira-kira penjagaan yang sudah dilakukan mungkin di sekitar Bundaran Hotel Indonesia untuk mengawal aksi hari ini? Yasin, silakan. Ya, Ken, untuk saat ini penjagaan lebih maksimal, dapat dikatakan lebih matang dibandingkan dengan hari-hari kemarin. Ini terlihat dari banyaknya alat taktis yang sudah disiagakan. Ada barakuda, kemudian mobil pengurai massa, bahkan terdapat 8 unit mobil jenis Panzer, jenis Anoa yang nantinya akan digunakan untuk penjagaan di kawasan Bundaran HI ini. Nah, informasi yang kami dapatkan sampai dengan saat ini sebetulnya nanti di Bundaran HI ini tidak ada jadwal dari masa ini untuk melakukan aksi di sini. Namun ini merupakan salah satu bentuk antisipasi jikalau nantinya masa ini membeludak yang akan melakukan unjuk rasa di Patung Kuda sehingga kemungkinan akan sampai ke Bundaran HI ini. Makanya untuk itu tim gabungan dari TNI Polri ini berjaga di sini. Saat ini jumlahnya lebih dari 200 orang, namun jumlah pastinya belum diberitahukan tadi sebab nantinya sifatnya akan situasional. Jika memang nanti kondisinya massa akan berkonsentrasi di sini, maka akan langsung ditambahkan penambahan dari jumlah personil untuk pengamanan di sini. Sementara itu untuk lalu lintas sampai dengan siang hari ini masih lancar, baik dari arah Sudirman menuju ke MH Tamrin, begitupun sebaliknya. Kemudian juga kami kemarin sempat mendapatkan informasi himbauan juga nanti bagi para pengunjuk rasa yang ingin menyampaikan aspirasinya diharapkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian diketahui kemarin dari rilis pihak kepolisian dari ribuan peserta yang sudah ditangkap karena aksi ricu itu juga terdapat lebih dari 150 orang ini dinyatakan reaktif dan juga positif COVID-19. Tentu ini menjadi acuan kita bersama di tengah COVID ini, kita harus tetap saling menjaga diri. Nah, kemudian hal lain pula saat ini di Bundaran HI ini juga sudah dibagi menjadi beberapa titik untuk alat-alat yang disiagakan, diantaranya terdapat di pos polisi, kemudian di daerah perbelanjaan kawasan Bundaran HI, dikarenakan dikhawatirnya jika nanti terjadi kericuhan akan ada penjarahan, maka titik-titik yang dijaga oleh pihak kepolisian dan juga TNI merupakan titik-titik yang krusial seperti itu. Ken, kembali ke Anda. Baik, Yasin Idris mengabarkan dari Bundaran HI. Kita akan bergeser ke Istana Negara, kawasan Istana Negara. Ada Gina Vita yang kita lihat di belakangnya sudah cukup banyak
pasukan yang berjaga di sana. Vita, mungkin Anda bisa menggambarkan kondisi terbaru di sana. Ya, Alfat, memang untuk pengamanan ini ada sedikit yang berbeda yang kita rasakan ketika berada di kawasan sekitar Istana Merdeka. Memang ini pengawasan diperketat menjelang aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang akan berlangsung pada siang nanti, tepatnya pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Pertanyaan kenapa kemudian pengawasan ini diperketat? Karena kita tahu bahwa ini merupakan objek-objek vital. Di belakang saya ini merupakan Istana Merdeka dan di sekelilingnya ada kantor-kantor kementerian. Tadi pihak kepolisian melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, mengatakan ada 12.000 personel gabungan dari TNI dan juga Polri yang akan dikerahkan dan juga ditempatkan di 3 titik. Salah satunya di titik pertama adalah di tempat saya berdiri saat ini, lokasinya 500 meter dari Istana Merdeka. Kemudian titik yang kedua adalah di daerah Patung Kuda, yang lokasinya jaraknya 2 hingga 3 km dari tempat saya berdiri saat ini. Di Patung Kuda lah ini menjadi titik kumpul para massa yang akan melakukan aksi unjuk rasa pada siang nanti. Dan di kawasan Patung Kuda nanti akan ada penyekatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada para massa agar tidak ada pergerakan massa dari Patung Kuda menuju ke tempat saya berdiri saat ini. Karena memang kawasan ini steril, tidak boleh ada yang massa yang bergerak ke sini karena melihat situasi yang belum menentu tadi yang dinyatakan oleh pihak kepolisian. Kemudian titik yang ketiga ini adalah di wilayah Bundaran HI yang lokasinya sekitar 4 hingga 5 km dari tempat saya berdiri saat ini. Meskipun pengamanan ini diperketat di wilayah Istana Merdeka, tapi aktivitas perkantoran misalnya di Istana Merdeka, kemudian di kantor kementerian dan lain sebagainya tetap berjalan normal seperti biasanya. Kemudian selain pengamanan yang diperketat, juga ini informasi yang kami dapatkan ada juga penutupan sejumlah ruas jalan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, seperti penutupan dari arah Jalan Merdeka Barat dan juga Harmoni, kemudian Bundaran Patung Kuda, Arjuna Wiwaha dan juga Simpang Harmoni. Kemudian kendaraan yang akan menuju Istana Merdeka dari arah Bundaran HI maupun Harmoni ini dialihkan. Jadi arus lalu lintas hanya diperuntukkan bagi Transjakarta saja. Sementara yang masih dibuka yang tadi Anda lihat Alfat dan juga Ken di belakang saya yang melintas, ini yang dibuka hanya jalan dari arah Veteran menuju ke Harmoni. Ini pun bersifat situasional. Artinya nanti kalau ada pergerakan massa yang dikatakan eskalasinya bisa cukup tinggi, ini akan dilakukan penutupan arus lalu lintas di belakang saya. Nah, untuk aksi unjuk rasa yang akan berlangsung pada pukul 13 atau 1 siang nanti, ini merupakan aksi lanjutan dari massa atau masyarakat, tapi kali ini masyarakat yang tergabung dalam sejumlah organisasi massa keagamaan lainnya, dengan ada beberapa suara yang kemudian akan mereka suarakan ketika aksi unjuk rasa pada pukul 1 siang nanti, yaitu respon atas sikap mereka terhadap disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh pihak DPR RI pada tanggal 5 Oktober lalu. Tapi di satu sisi, Alfat, kalau kita juga mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat konferensi pers di Istana Merdeka beberapa waktu yang lalu, ini sudah ada beberapa hal yang kemudian diluruskan atau disampaikan oleh Presiden Jokowi mengenai informasi upah minimum provinsi, upah minimum kota kabupaten, upah minimum sektoral provinsi yang dinyatakan tidak lagi ada. Ini kemudian diluruskan bahwa ini tidak benar. Kemudian penghapusan cuti bagi pekerja, Jokowi juga menegaskan informasi ini tidak benar. Itu hal-hal yang nantinya akan disuarakan oleh para massa aksi unjuk rasa pada siang nanti. Kita nanti akan lihat bagaimana kemudian berlangsungnya aksi unjuk rasa pada 1 siang nanti. Alfat dan juga Ken. Baik, Gina Vita mengabarkan langsung dari kawasan Istana Merdeka. Sebelumnya dari rekan-rekan dari Bundaran HI dan juga Jalan Medan Merdeka Barat. Kita akan tunggu nanti perkembangan selanjutnya seperti apa untuk unjuk rasa pada hari ini.